Nah, langsung saja cara berikutnya kita akan memasukkan titik koordinat yang sudah kita buat dalam bentuk Excel ini ke dalam peta yang sudah ada di aplikasi VJ. Pastikan peta ini Anda download file SHP-nya dari internet karena sudah sesuai dengan titik koordinat map sesungguhnya. Nah, kemudian kita memasukkan file titik koordinat. Caranya silahkan diklik menu Open Data Source Manager. Ini. Kemudian pada menu Delimited Text kita pilih. Lalu kita search filenya di mana ya. Ini file adalah file Excel. Kita cari filenya. Nih, filenya ini pastikan file yang kita upload itu file yang formatnya adalah CSV ya. CSV. Oke. Nah, sehingga tampilan sampel datanya seperti ini. Jika tampil datanya masih dalam bentuk koma dan segala macamnya, silakan Anda setting di bagian format. Kemudian kita pilih di bagian custom. Silakan Anda, ya, barangkali datanya seperti ini saja. Silakan Anda checklist tab, semikolon dan kolon, atau sudah terformat dalam bentuk CSV seperti ini. Pokoknya tampilan datanya ada kolom dan tabelnya. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke tahapan geometry definition. Geometry definition ini kita akan pilih ya. Kita akan sesuaikan dalam bentuk titik koordinat. Ini adalah titik koordinat. Ini adalah longitude dan ini adalah latitude. Poin titik koordinat X, kita ingat sumbu X adalah sumbu yang sejajar dengan garis khatulistiwa yang disebut dengan latitude. Nah, sumbu X ini kita inisialkan dia adalah E, east dari timur ke barat. Kemudian sumbu Y setara dengan longitude kita ambil adalah dari selatan ke utara. Ini selatan ke utara. Pastikan settingan ini harus Anda lakukan. Kemudian geometri CRS-nya kita pilih di bagian select CRS. Dan yang kita pilih itu adalah WGS 84. Maka walaupun WGS 84 sudah ada, kita pilih WGS 84 lagi. Jika sudah, kita klik add. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ada muncul titik-titik koordinat di suatu wilayah. Oke, kemudian kita klik close. Nah, otomatis di layar akan tampil dua layar, yaitu ini layar peta sebelumnya dan ini adalah layar titik koordinat dari wilayah yang kita ambil sebelumnya. Nah, langkah kita berikut, silakan Anda labeling baik itu peta ini, peta yang ada di wilayah tersebut. Misal peta ini akan kita beri simbolnya per kategoris, per kecamatan, supaya nanti akan kelihatan kampus tersebut berada di kecamatan mana. Ini kita classify saja. Lebih tinggi ada 3 kecamatan ya, 3 kecamatan. Warnanya bisa kita ganti. Kemudian play. Oke. Nah, ini adalah kecamatan. Nanti kita kasih labeling di kecamatannya. Kita kasih single label, kemudian kita pilih nama kecamatan. Kita pilih teks. Kita apply dulu. Nah, ini akan muncul nama per kecamatan. Karena ini peta ini sudah disekat atau diseleksi per kelurahan, maka masing-masing kecamatan juga
masing-masing kelurahan menampilkan nama kecamatannya. Kita kasih buffer ya, atau outline-nya supaya kelihatannya jelas. Nah, ini seperti ini. Nah, langkah kita yang kedua, kita akan memberikan penamaan di titik ini ya, masing-masing titik. Sekarang titik ini kita ganti simbolnya, sekarang masih tanda merah, kita ganti. Kita pergi ke layar peta titik koordinat yang kita buat di atas. Silakan di double klik. Kita akan mengganti dulu simbolnya ini. Misalkan karena ini perguruan tinggi, kita ganti dengan ikon toga atau ikon rumah dan segala macam. Caranya adalah di bagian menu simbologi kita pilih. Nah, di bagian di sini ada sinyal simbologi. Di sini masih simbolnya dalam bentuk lingkaran. Sekarang kita ganti. Silakan diklik simple marker. Kemudian simbol layernya kita pilih di bawahnya dalam bentuk CVG marker. Oke, ini sudah. Kemudian kita geser ke bawah. Kita pilih ikonnya seperti apa nanti. Misal saya ganti dalam bentuk nah ini toga ya, atau dalam bentuk map seperti ini juga boleh. Karena ini adalah perguruan tinggi, kita ganti dalam bentuk toga. Nah, maka di sini otomatis akan berganti dalam bentuk toga, tapi ukurannya masih kecil. Nah, langkah berikutnya kita akan besarkan ukurannya. Caranya di bagian atas ini ya, size ini kita rubah menjadi 10 barangkali. 10 ya, seperti besar ini. Warnanya mungkin kita ganti menjadi warna kuning. Toganya warna kuning. Oke. Nah, jika sudah, kita klik apply. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah ada ya. Jadi titik koordinat itu digantikan dengan simbol toga. Nah, ini adalah cara menentukan titik koordinat di suatu wilayah. Nah, misalkan titik koordinat ini akan kita tampilkan data atributnya. Data atribut di sini. Ya. Kalau kita mengimport data atribut dari menu delimiting text, maka kita tidak bisa mengubah data atributnya. Kalau menu sebelumnya, di data-data sebelumnya kita bisa menggunakan fungsi add, kemudian menambah data field. Kalau sekarang menu ini disable, tidak bisa kita rubah. Nah, caranya adalah bagaimana ini ya, kampus ini misalkan kita kembalikan ini ke titiknya adalah untuk marker ya. Ini tadi 2. Oke, play. Nah, misalkan titik ini akan kita tampilkan data atributnya. Caranya adalah seperti dengan materi sebelumnya, kita akan membuat titik sentroid dari daerah peta ini. Nah, caranya adalah kita pergi ke menu vektor, kemudian kita pilih geometry tool, kemudian kita pilih sentroid. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih layar mana yang akan kita jadikan rujukan untuk titik sentroid. Kita pilih peta sebaran ini. Kemudian kita save file SHP filenya. Caranya di bagian titik 3 ini kita klik. Kemudian kita pilih save as to file. Nah, langkah berikutnya kita kasih nama, misalkan di sini adalah titik sentroid kampus Bukit Tinggi. Kemudian kita save file. Nah, setelah itu kita run. Maka nanti akan menampilkan 2 layar di sini, tambahan layar ya.
Nah, sekarang sudah ada 3 layar di sini. Ini kita close. Sudah ada 3 layar. Nah, ini kan berbeda warnanya, coba kita perhatikan. Nah, kemudian ya kita akan membuka data atribut di sini. Nah, data atribut di sini baru bisa kita tambahkan fill-fill yang akan kita inginkan. Kan di bagian sini ya. Di sini ada tombol edit, kemudian kita bisa menambahkan fill. Tapi posisi layar yang kita pilih adalah layar yang kita buatkan titik sentroidnya ini, jangan peta sebelumnya. Ini bisa kita tambahkan, misalkan di fill berikutnya kita tambahkan rektor, nama rektor, kita pilih datanya adalah tipe datanya string. Ini jumlah katanya mungkin 500. Oke, sudah ya. Kita tambahkan lagi misalkan website, ini juga 200. Ini adalah tipe data, ini adalah jumlah data yang akan kita inputkan nanti, jumlah karakternya. Oke, kemudian yang terakhir misal kita tambah ini. Kita tambah namanya mungkin logo ya, teks ya, sementara teks kemudian kita pilih. Oke. Nah, misalkan kita input langsung datanya, misalkan ini faktornya adalah dokter, sama ya, offsetnya TPS. Ya. Nah, logo, untuk logo ini kita akan memasukkan tipenya adalah JPEG ya. Maka kita cari dulu logo yang ada di sini. Saya punya logo barangkali. Nah, di sini ada logo ya, logo yang tinggi. Kita ambil file location-nya di mana? Caranya adalah klik kanan, properties, kemudian kita pilih security, kemudian kita pilih object name. Dari object name ini adalah posisi di mana logo kita berada. Kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita taruh di sini. Setelah selesai datanya semuanya Anda input, kita klik lagi toggle editing mode untuk menyimpan. Nah, ini sudah kita close. Nah, titik koordinat ini bisa Anda ganti dengan icon ya, icon simbolnya kita ganti seperti yang tadi. Kita ganti maker ini kita jadikan 10. Kemudian kita cari ya toga. Ini warnanya mungkin kita ganti menjadi warna kuning. Kemudian kita isi. Nah, ini sudah tampil. Nah, jadi kita bisa klik di sini data atributnya. Kita klik information untuk menampilkan data informasi. Sekarang kita cari yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi. Akan Anda tampilkan nama kampusnya. Sini kita kasih label. Kita pilih di layar titik sentroid, di label, kita pilih sini label. Kemudian kita keluarkan nama kampus. Oke. Nama kampusnya kita kasih warna kuning. Oke. Nah, ini adalah nama kampus. Nah, jika data ini sudah tampil seluruhnya, silakan Anda desain dengan menambahkan
layer dalam bentuk peta ya, layer, kemudian kita pilih Quick Match Service, kemudian kita pilih WhatsApp. Pastikan Anda terkoneksi di internet ketika menggunakan plugin ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, silakan disimpan filenya. Misalkan kita buat latihan 3, kemudian di save. Oke, ini adalah kampus-kampus ya yang ada di Kota Bukit Tinggi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.